Hai semua, di video kali ini saya mau bahas konsol jadul dari Nintendo yaitu Nintendo DS Fat. Ini merupakan konsol pertama buatan Nintendo yang menggunakan konsep dua layar. Kira-kira sebagus apa sih konsol terlaris sepanjang sejarah ini? Langsung aja deh simak videonya. Mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu ya, kalau Nintendo DS yang saya pakai ini merupakan gabungan dari beberapa rongsokan Nintendo DS. Saya ceritakan sedikit ya. Jadi, pada awalnya saya beli Nintendo DS Fat ini dalam kondisi gambling di harga 50.000. Niatnya sih cuma pengen saya jadikan pajangan, tapi setelah coba neken-neken tombolnya, kok enak ya? Empuk gitu, nggak kayak Nintendo DS Lite. Karena penasaran, saya coba tuh cari yang normal. Tapi kok agak susah ya nyari yang murah dengan kondisi normal. Terus saya coba deh ngecek DS Fat yang sebelumnya saya beli. Karena saya pikir LCD-nya nggak kenapa-napa dan secara fisik kelihatan bagus, akhirnya saya coba carikan mesin DS Fat yang normal dan dapat di harga 80.000 dengan kondisi LCD bawah pecah. Langsung deh saya pindahin mesinnya dan nggak mau nyala. Saya cari tutor sana-sini dan nemu di salah satu laman komunitas. Katanya sih rusak fleksibel LCD-nya. Akhirnya saya nyari-nyari lagi dan dapat di harga 50.000 kondisi nyala tapi banyak minus. Ya nggak apa-apa juga sih, soalnya cuma mau saya ambil fleksibelnya. Untungnya sih ada cartridge Zelda yang nyelip di slot cartridge-nya. Mungkin lupa dilepas ya sama sellernya. Walau ya kondisinya kayak gini, stikernya udah ngelotok. Kemudian saya pindahin kabel fleksibelnya dan tetap aja tuh nggak bisa nyala. Sempet frustasi sampai akhirnya saya masukin ke kotak rongsok. Tapi nggak tahu kenapa ya, seolah-olah dapet ilham. Saya cek dong jalur backlightnya, ternyata ada yang putus. Akhirnya saya bongkar LCD-nya dan ganti backlightnya pakai LCD yang sudah rusak dan bisa nyala. Kelihatan ya LCD bagian bawahnya ada garis hitamnya. Kayaknya sih ini kesalahan saya saat bongkar LCD-nya tadi deh. By the way, yang satunya tadi juga masih mau nyala, tapi ya banyak minusnya. Gak apa-apa sih, lumayan juga buat pajangan. Lanjut kita bahas konsolnya. Nintendo DS Fat ini merupakan konsol Nintendo kedua yang saya miliki setelah Nintendo 3DS. Itu pun belum lama ya, baru sekitar 2 bulan yang lalu. Kenapa? Jujur pada awalnya saya sama sekali nggak tertarik dengan Nintendo DS ini. Gimana mau tertarik? Coba deh bandingin dengan PSP seri 1000 yang sama-sama rilis tahun 2004. Dilihat dari manapun, baik dari tampilan luarnya, grafiknya, jenis gamenya, feel genggamannya, normalnya orang pasti akan memilih PSP. Nah, itulah yang saya pikirkan. Saya nggak memikirkan aspek lain seperti gameplay dan pengalaman bermain. Dan semua itu terpatahkan dengan seketika ketika saya mencoba konsol. Bukan ini ya, tapi ini. Nintendo 3DS yang saya dapat di harga 350.000. Untuk 3DS ini kita bahas di lain waktu saja ya. Lanjut, setelah perkenalan saya dengan konsol Nintendo 3DS, akhirnya saya mulai membuka hati untuk konsol Nintendo lainnya. Salah satunya Nintendo DS Fat ini. Kita lihat sisi persisinya. Di belakang terdapat tombol LR, tempat stylus yang harusnya ada isinya, lubang strap, slot cartridge, dan lubang charger. Di bagian depan terdapat slider pengatur volume, slot kaset Game Boy Advance, dan lubang headphone. Di atasnya terdapat logo Nintendo. Di bagian bawah terdapat tempat baterai dan serial number. Kita buka. Di dalamnya terdapat dua layar berukuran 2,4 inch dan 1,8 inch berpanel TFT, di mana untuk layar bawahnya mendukung touchscreen bertipe resistif. Kemudian ada stereo speaker, tombol power, D-pad, mic, lampu indikator baterai dan charger, tombol XYAB, select, dan juga start. Untuk desainnya sendiri agak aneh ya, lebih mirip kapal alien sih kalau menurut saya.
Berbeda jauh dengan DS Lite yang memiliki desain minimalis. Walau begitu, secara handling konsol ini sangat nyaman untuk dipegang. Tombol-tombolnya empuk, bahkan kerasa lebih empuk walau dibandingkan dengan 3DS sekalipun. Lanjut kita coba nyalakan. Seperti inilah tampilannya. Untuk layarnya kelihatan kurang cerah ya. Untuk warnanya juga kurang bagus. Kerasa jauh lebih bagus di Nintendo DS Lite. Kita cek slot cartridge-nya. Kira-kira masih bisa nggak ya konsol ini baca game ori? Kita coba menggunakan cartridge bonusan dari 3DS XL kemarin. Kita masukkan. Dan bisa. Kita coba mainkan. Selanjutnya, kita coba main pakai R4. Untuk R4 ini, isi gamenya cukup mudah ya, yaitu dengan memindahkan file-file gamenya ke dalam microSD. Bebas sih mau ditaruh di mana filenya, cuman biar lebih enak nyarinya, kita satukan di dalam folder game. Oh ya, Nintendo DS Fat ini juga bisa loh memainkan game-game dari Game Boy Advance. Jadi, kita masukkan bahan-bahannya sekalian. Dan kita coba. Kenapa ya nggak bisa kebaca? Apa mungkin di DS-Fat-nya nggak support R4 ya? Kita coba pakai flashcard merek lain. Kita masukkan. Dan bisa. Mungkin DS-Fat ini emang nggak support dia pakai R4. Buat yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Lanjut kita coba gamenya. Untuk menjalankan game GBA, kita buka GBA Runner dan kita mainkan gamenya. Kemampuan untuk menjalankan game-game dari konsol sebelumnya atau backward compatibility pada Nintendo DS ini merupakan salah satu nilai jual yang membuat konsol ini menjadi konsol handheld terlaris sepanjang masa. Padahal kalau dipikir-pikir, PSP 1000 yang menjadi pesaing berat konsol ini secara grafik jauh lebih baik. Secara fitur pun jauh lebih lengkap. Tapi kenapa Nintendo DS ini lebih laris? Salah satu penyebabnya ada pada branding. Kalau bicara masalah branding, pada zamannya Nintendo punya nama yang besar dan memang sudah mendominasi pasar konsol portable dengan Game Boy series-nya. Sedangkan PSP merupakan pendatang baru dalam dunia konsol portable. Jadi, jangan heran kalau Nintendo DS ini mampu merajai pasar konsol portable pada masa itu. Walau Nintendo DS ini merupakan konsol handheld terlaris di dunia, secara pribadi saya kurang mengenal konsol ini. Karena memang di tempat saya tinggal gak ada yang punya konsol ini. Yang terkenal paling ya PS2 atau paling mentok PSP. Itu pun bukan yang ori ya, alias KW-nya, yaitu PVP. Jujur, pas pertama kali saya coba main game di konsol ini, ternyata menyenangkan. Walau sekali lagi, secara grafik biasa aja, tapi game-gamenya yang rata-rata memiliki gameplay yang nyantai, bikin konsol ini nyaman dipakai kapan saja dan di mana saja. Kombinasi stereo speakernya yang langsung mengarah ke telinga juga membuat pengalaman bermain pada konsol ini menjadi semakin menyenangkan. Oh ya, untuk game Nintendo DS ini sudah bisa kalian mainkan di Android, tapi pengalaman bermainnya jelas jauh berbeda. Mengingat mekanisme kontrolnya yang unik, yaitu perpaduan antara tombol fisik dan touchscreen, serta sensasi dua layarnya gak bakal bisa kalian rasakan melalui sebuah emulator. Menurut saya, konsol ini worth buat kalian beli. Tapi bukan seri DS Fat ini ya, melainkan seri DS Lite atau DSi. Kenapa?
Jelas karena adanya peningkatan pada beberapa bagian, seperti panel layarnya yang lebih cerah dan juga desain yang lebih minimalis, sehingga lebih nyaman untuk dibawa kemanapun. Harganya sendiri terbilang cukup murah, di sekitar 100.000 hingga 300.000, tergantung kondisinya. Jadi, buat kalian yang pengen coba, nggak perlu banyak mikir lagi. Mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi.